Kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui. BKB Emas, eliminasi masalah anak stunting, adalah merupakan pertemuan tambahan pada BKB reguler yang terdiri dari 6 kali pertemuan dengan peserta ibu hamil dan keluarga baduta, anak usia bawah 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu anggota BKB Emas dan Anda pemirsa di depan layar. Bagaimana kabar Bapak Ibu anggota BKB Emas semuanya? Baik. Untuk pemirsa di layar kaca, bagaimana kabarnya? Saya yakin Anda di depan layar juga dalam keadaan baik. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dalam pertemuan kedua kita hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Tujuan dari pertemuan kita pada hari ini adalah agar kita bisa meningkatkan pemahaman tentang cara menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Kesehatan fisik dan mental sama pentingnya bagi ibu hamil dan menyusui, bagi pertumbuhan janin dan bayi. Oleh karena itu, kita akan diskusikan bersama apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan juga apa yang harus dilakukan agar kesehatan mental ibu juga tetap terjaga. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melanjutkan diskusi ini? Diharapkan nantinya Bapak Ibu terlibat aktif dalam pertemuan ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada salah satu peserta, mohon bantuan untuk memimpin doa. Marilah Bapak dan Ibu, kita mulai pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tiwi yang telah bersedia memimpin doa. Apakah Bapak Ibu sudah ber-KB? Sudah. Bagaimana untuk pemirsa yang di layar kaca? Saya yakin Anda pemirsa di depan layar kaca sudah ber-KB. Terima kasih bagi yang sudah ber-KB. Semoga dapat terus dilakukan. Karena ber-KB membawa banyak manfaat bagi ibu, anak, dan keluarga. Akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk menggunakan metode KB jangka panjang seperti spiral dan implan atau susuk. Bapak Ibu yang belum ber-KB dapat melakukan diskusi dengan bidan untuk mengetahui metode KB apa yang cocok dan jangka panjang manfaatnya. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan apa saja yang sudah kita praktekkan di rumah. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama? Penerapan 8 fungsi keluarga pada masa 1000 HPK. Betul sekali. Siapa lagi yang ingat apa saja 8 fungsi keluarga? Fungsi agama, cinta kasih, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan, perlindungan, dan reproduksi. Bagus sekali. Ternyata ibu bapak mengerjakan tugas di rumah ya. Bagaimana ibu bapak melakukannya? Ada yang bersedia menceritakan pengalamannya? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam menerapkan tugas rumah, saya menerapkan fungsi pendidikan di mana saya mempersiapkan tabungan pendidikan anak sehingga harapan saya pendidikan untuk anak menjadi lebih terjamin. Bagus sekali Bu pengalamannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu Nur ya dalam menerapkan 8 fungsi keluarga pada 1000 HPK. Bagaimana dengan pemirsa di depan layar kaca? Saya yakin pemirsa di depan layar kaca juga mempunyai banyak pengalaman dalam menerapkan 8 fungsi keluarga pada masa 1000 HPK. Baik, sekarang topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan menyusui. Siapa yang bisa membantu saya untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental? Kesehatan fisik adalah kesehatan raga, sedangkan kesehatan mental adalah kesehatan jiwa.
Terima kasih bagi yang sudah membantu saya menyampaikan pendapatnya. Baik, saya akan rangkum. Dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan fisik mencakup kondisi anggota atau organ tubuh yang bersih dari segala penyakit yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan mental dan jiwa mencakup kondisi emosional, pikiran, dan psikis yang berada dalam kondisi yang tenang dan tentram sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Kondisi fisik dan kesehatan mental saling mempengaruhi ketika seorang ibu hamil dan menyusui mengalami masalah kesehatan fisik, maka kesehatan mentalnya juga dapat terganggu. Begitu juga sebaliknya. Adakah yang mengetahui apa saja faktor atau hal yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui? Gaya hidup. Bagus sekali, Bu Sri. Ada lagi yang lain? Lingkungan. Iya, benar, Bu Nur. Mungkin dari bapak-bapak ada tambahan? Gen atau bawaan? Iya, tepat sekali. Dan apakah masih ada tambahan? Mungkin dari Anda pemirsa di depan layar? Benar sekali. Terima kasih Bapak Ibu semua dan Anda pemirsa di depan layar. Baik, saya akan merangkum jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental adalah gaya hidup, kebiasaan higienitas, cuci tangan, mandi, gosok gigi, kebiasaan makan, pola istirahat, lingkungan sekitar, kebersihan lingkungan, kondisi sosial budaya, dukungan dari keluarga, bawaan genetik, penyakit degeneratif, pelayanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan yang didapatkan ibu. Demikian pengenalan topik pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, materi inti akan disampaikan oleh teman saya, Kader Ibu Retno, silahkan. Terima kasih Ibu Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Retno. Saya selaku kader akan menyampaikan materi inti kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui. Agar lebih menarik, kita akan membuat kelompok diskusi ya Bapak Ibu. Saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Silakan berhitung 1, 2 untuk peserta dan kelompok 3 untuk Anda pemirsa di depan layar. 1, 2. Silahkan berkelompok dengan masing-masing kelompoknya ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membagi tugas untuk didiskusikan. Kelompok 1, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kelompok 2, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suami atau pasangan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui. Dan kelompok 3, untuk pemirsa di depan layar, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga besar, nenek, atau mertua untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui. Silakan berdiskusi, waktunya 5 menit. Bapak Ibu sekalian, untuk masing-masing kelompok menunjuk perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang boleh dilakukan oleh ibu hamil: kesehatan fisik, makan makanan kesukaan tapi tidak berlebihan, olahraga ringan, rekreasi yang tidak berbahaya, makan makanan bergizi. Kesehatan mental: melakukan hobi,
selalu merasa senang, bahagia, puas, ceria. Selalu berpikiran positif. Yang tidak boleh dilakukan ibu hamil. Kesehatan fisik. Makan makanan kesukaan secara berlebihan. Olahraga yang tidak aman untuk ibu hamil. Makan makanan tanpa memperhatikan asupan nutrisi dan gizi. Kesehatan mental. Melakukan hobi yang tidak aman. Merasa tidak bahagia, murung, tidak puas. Sering berpikiran negatif. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Berikutnya dari kelompok 2 silahkan. Yang boleh dilakukan oleh suami atau pasangan, kesehatan fisik yang pertama yaitu menemani istri yang hamil berolahraga, misalnya jalan pagi. Yang kedua, memijat kaki istri setelah lelah bekerja atau melakukan perjalanan. Untuk kesehatan mental, yang pertama yaitu memberikan rasa tenang kepada istri. Lalu yang kedua yaitu menemani istri melakukan hobi yang disenangi. Dan yang ketiga yaitu memberikan hadiah atau kado kecil untuk istri. Yang tidak boleh dilakukan oleh suami atau pasangan. Kesehatan fisik yang pertama yaitu tidak pernah atau jarang menemani istri periksa kehamilan. Yang kedua, tidak pernah atau jarang menemani istri rekreasi. Untuk kesehatan mental yang pertama yaitu membiarkan istri mengerjakan pekerjaan rumah sendiri sehingga istri kelelahan dan stres. Yang kedua, tidak sabar dengan kondisi atau keadaan istri. Dan yang ketiga yaitu tidak memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan pada istri. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Berikutnya dari kelompok 3, Anda pemirsa di depan layar, silahkan. Baik, untuk kelompok 3, Anda pemirsa di depan layar, terima kasih, betul sekali. Jadi, yang boleh dilakukan keluarga besar, kesehatan fisik, membantu memasak membuatkan makanan kesukaan ibu hamil, menemani atau mengantarkan ibu hamil periksa kehamilan, mengajak atau menemani untuk berolahraga ringan atau jalan pagi. Kesehatan mental, mengajak kumpul keluarga, menemani atau mengantar ibu hamil untuk rekreasi, menemani atau mengantar ibu hamil untuk membeli keperluan bayi, mengajak saling bercerita atau sebagai teman bicara di waktu senggang. Yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga besar, kesehatan fisik, melarang ibu hamil untuk melakukan olahraga ringan, melarang ibu hamil untuk pergi jalan atau rekreasi, melarang ibu hamil untuk makan makanan yang disukai. Kesehatan mental, melarang ibu hamil melakukan hobi atau kesukaan dengan berbagai cerita yang tidak masuk akal atau mitos, tidak mendukung dan memberikan dukungan moral kepada ibu hamil, membuat ibu hamil merasa sedih, tidak bahagia, dan tidak puas dengan kehidupan dan situasi yang dihadapinya. Terima kasih untuk masing-masing perwakilan kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lakukan sebuah permainan ya Bapak Ibu, yaitu permainan ular tangga. Bapak Ibu dan pemirsa di depan layar, permainan ini sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Nah, sekarang mohon Bapak Ibu berdiri, kemudian berhitung 1, 2, 3 untuk peserta dan kelompok 4 untuk Anda pemirsa di depan layar. Setiap kelompok menentukan satu anggota yang menjadi pion dan satu anggota kelompok lain melempar dadu. Untuk sisanya, silahkan bersiap-siap menjawab pertanyaan atau pernyataan. Berikut saya sampaikan keterangan bahan dan peraturan dari permainan ular tangga. 1. Apabila pada saat bermain mendapatkan anak tangga, maka peserta dipersilahkan naik ke ujung tangga. 2. Apabila pada saat bermain mendapatkan ekor ular, maka peserta harus turun ke ujung kepala ular. 3. Apabila mendapatkan kotak berisi tanda tanya, maka peserta harus menjawab pertanyaan yang ada pada kader. Baik, apakah Bapak Ibu sudah paham dengan peraturannya? Paham. Bagaimana dengan Anda pemirsa di depan layar?
Baiklah, mari kita mulai permainan ular tangga BKB Emas. Silakan pion kelompok 1 melempar dadu. Baik, silakan melangkah untuk pion 1. 1, 2, 3. Silakan untuk pion kelompok 2 melempar dadu. Baik, silakan pion kelompok 2 melangkah. 1, 2. Silakan dibaca pernyataan pada kotak 3. Ibu hamil selalu berpikiran positif. Nah, ini kan ada ujung tangga. Silakan pion kelompok 2 melangkah naik ke angka 14. Yeay! Silakan dibaca lagi pernyataan pada kotak 14. Ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bahagia. Silakan untuk pion kelompok 3 melempar dadu. Baik, silakan melangkah. 1, 2, 3, 4. Baik, silakan salah satu anggota kelompok 3 ambil kartu. Sebutkan hal-hal yang perlu dihindari ibu hamil. Minum minuman beralkohol, merokok atau terpapar asap rokok, mengangkat beban berat, dan stres berlebihan. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Nah, karena jawabannya tepat, maka sekarang silakan maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Silakan untuk pion 3 dibaca pernyataannya. Ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan. Nah, sekarang naik ke kotak 20. Yeay! Silakan dibaca lagi pernyataannya. Kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin terpantau. Silakan untuk pion kelompok 4, Anda pemirsa di depan layar melempar dadu. Baik, silakan melangkah untuk pion kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dibaca pernyataannya. Suami atau keluarga melakukan kekerasan fisik. Nah, di sana ada ekor ular kan? Silahkan pion 4 turun ke kotak 4 dan dibaca pernyataannya. Menyebabkan gangguan kehamilan dan janin serta menyebabkan ibu hamil stres. Tadi kan mendapatkan angka 6. Jadi sekarang silahkan melempar dadu lagi. Silahkan melangkah. 1, 2. Silahkan untuk pion kelompok 1 melempar dadu lagi. Baik, silahkan melangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan mendapat angka 6. Sekarang silahkan melempar dadu lagi. Silahkan melangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dibaca pernyataannya. Ibu hamil menderita gizi buruk. Nah, ada ekor ular. Silahkan turun ke kotak 6. Silahkan dibaca pernyataannya. Bayi berisiko mengalami gangguan kesehatan kronis atau stunting. Baik, tadi mendapat angka 6 kan? Sekarang silahkan melempar dadu lagi. Silahkan melangkah. 1, 2. Baik, silahkan salah satu anggota kelompok 1 mengambil kartu. Mengapa suami atau keluarga perlu mendampingi ibu hamil saat periksa kehamilan? Agar ibu hamil mendapat dukungan moral yang membuatnya senang. Sekarang silahkan maju 2 langkah sambil lompat 1 kaki. 1, 2. Silahkan untuk pion kelompok 2 melempar dadu. Baik, silahkan melangkah. 1, 2, 3, 4, 5.
Silakan dibaca pernyataannya. Suami mengelus perut ibu hamil sambil mengajak bicara. Nah, ini kan tangga. Silahkan pion kelompok 2 melangkah. Yeay! Silahkan dibaca lagi pernyataannya. Merangsang janin bergerak, mengenali suara, dan merangsang perkembangan otak janin. Silahkan untuk pion kelompok 3 melempar dadu. Baik, silahkan melangkah. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat untuk kelompok 3 berhasil mencapai kotak finish. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah bermain ular tangga? Seru, senang, heboh, ceria. Saya minta setiap kelompok untuk menyampaikan apa saja pengetahuan atau pengalaman dari permainan ular tangga tadi. Setiap kelompok harus menyampaikan hal yang berbeda dan tidak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami perwakilan kelompok 1 tadi pada saat permainan ular tangga mendapatkan pernyataan negatif. Bayi berisiko mengalami gangguan kesehatan kronis atau stunting jika ibu hamil menderita gizi buruk. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil permainannya. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Kami perwakilan kelompok 2 pada saat permainan ular tangga mendapatkan pernyataan yang positif, yaitu apabila ibu hamil selalu berpikiran positif, maka ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bahagia. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil permainannya. Selanjutnya silahkan dilanjut kelompok 3. Saat bermain ular tangga tadi, kami mendapatkan sebuah pertanyaan tentang hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu hamil diantaranya yaitu minum minuman beralkohol, mengangkat beban berat, stres berlebihan, merokok, atau terpapar asap rokok. Baik, terima kasih kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil permainannya. Selanjutnya untuk kelompok 4, Anda pemirsa di depan layar, saya akan bacakan review permainan ular tangga tadi ya. Pada saat permainan ular tangga mendapatkan pernyataan yang negatif, yaitu jika suami atau keluarga melakukan kekerasan fisik akan mengakibatkan gangguan kehamilan dan janin serta menyebabkan ibu hamil stres. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesehatan mental dan fisik ibu hamil dan menyusui sangat berkaitan. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ibu akan berpengaruh pada janin dan anak. Suami atau bapak dan anggota keluarga lainnya perlu saling mendukung untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan ibu menyusui, agar ibu selalu sehat secara fisik dan mental. Baiklah ibu bapak, para orang tua hebat sekalian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kader Lintang. Terima kasih Ibu Retno yang telah membimbing kita untuk berdiskusi dan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, kita telah mempelajari hal yang penting hari ini. Saya akan memberikan PR atau tugas rumah bagi Bapak Ibu peserta dan pemirsa, antara lain mendiskusikan cara yang dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga untuk memastikan kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui terjaga. Mengisi kalender pengasuhan 1000 HPK. Mohon tugas-tugas ini benar-benar dilaksanakan sebab akan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan jadwal pertemuan berikutnya. Kita akan laksanakan kapan Bapak Ibu? Sesuai jadwal biasanya di hari Sabtu, minggu pertama jam 2 siang atau ada perubahan? Tidak ada, Bu. Baik, kita akan sepakati, kita akan bertemu lagi bulan depan di hari Sabtu minggu pertama jam 2 siang di Balai RW. Siapa yang bersedia menjadi relawan kader untuk mengingatkan kita semua tentang pertemuan berikutnya? Terima kasih Ibu Ratna telah bersedia menjadi relawan untuk mengingatkan kita semua. Pada pertemuan yang akan datang, sangat diharapkan kehadiran ayah atau bapak,
Karena topik diskusi kita berikutnya terkait dengan pembiasaan PHBS bagi ibu hamil dan baduta. Bapak Ibu yang belum ber-KB, ingatlah manfaat KB. Di antaranya adalah dapat mengurangi resiko kehamilan pada ibu yang dikenal dengan sebutan 4T. 4T adalah terlalu muda, usia di bawah 21 tahun, terlalu tua, usia di atas 35 tahun, terlalu sering atau dekat, jarak ideal antara kelahiran anak adalah 3-5 tahun. Terlalu banyak, memiliki lebih dari 2 orang anak. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan pemirsa di depan layar untuk bisa bergabung dalam kelompok BKB Emas. Mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ditemukan adanya kekeliruan dan kekurangan. Kepada salah satu peserta, mohon bantuan untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah bersedia memimpin doa. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB.